pemalsuan buku KIR, itu kemudian dilakukan pendalaman oleh jajaran kami, meringkus ke 3 orang tersebut. Cuma ngasih fotokopi STNK dan nomor uji doang, udah 20 kali doang, 2,5. 2,5 apa? 250.000. Kalau pemalsuan udah serahin aja polisi, udah kandangin aja, penjarain aja, udah gitu aja, udah kapok. Kasus pemalsuan dokumen bukanlah hal baru di masyarakat. Begitu juga dengan pemalsuan buku KIR. Buku KIR atau buku uji berkala kendaraan bermotor merupakan buku yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk menguji kelayakan kendaraan yang terus diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Pembuatan buku KIR memakan waktu yang cukup lama dan antrean yang panjang. Biasanya untuk mengurus buku KIR harus antri selama 1 hari penuh. Hal inilah yang dijadikan peluang anggota sindikat pembuatan buku KIR mempermudah urusan dengan membuatkan buku KIR palsu. Pemalsuan buku KIR tak hanya terjadi di tahun ini saja. Kasus ini sudah terungkap sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan beberapa kali aparat keamanan menangkap para pelaku pemalsuan buku KIR. Berbagai kasus dalam pengurusan pembuatan buku KIR bisa terjadi, dari pungutan liar yang didalangi oleh oknum petugas yang menjanjikan lolos uji KIR, hingga pemalsuan alat kelengkapan pembuatan buku KIR. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, aparat Polda Metro Jaya berhasil membongkar 2 kali kasus pemalsuan buku KIR yang dipekingi oknum karyawan perhubungan. Sekitar bulan November tahun 2015, pernah juga mengungkap kasus tentang buku KIR palsu ini. Waktu itu kita tangkap jaringan ataupun satu kelompok mereka itu ada sekitar 10 tersangkanya. Dan dari 10 tersangka itu, satunya itu karyawan. Dia beli dari distributornya itu resmi, sampai kita tangkap ada melibatkan oknum Dishub. Kasus kedua akhir Juli tahun 2016 lalu, unit 5 Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap sindikat pemalsuan buku KIR di sebuah rumah kontrakan. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan unit 5. Kita dapat informasi dari masyarakat ada penggunaan buku KIR palsu. Ini TKP-nya di daerah Sukapura. Dari tim pemeriksa, siapkan administrasi penyidikannya. Administrasi mulai dari penyelidikan dan penyidikan disiapkan. Kemudian kita hubungi tim lapangan untuk melakukan penangkapan. Siap, Komandan. Terima kasih atas anetnya dan selamat bekerja. Siap. Penangkapan berawal dari aksi 2 tersangka Narmin dan Sahrur yang menawarkan pembuatan buku KIR dengan harga miring dan proses cepat. Di tempat inilah aksi kejahatan terjadi, tidak jauh dari tempat pembuatan buku KIR resmi di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap otak dari pemalsuan buku KIR. Sobari ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Perumahan Cakung, Jakarta Utara. Jadi ada informasi sering ada pemalsuan buku KIR, itu kemudian dilakukan pendalaman oleh jajaran kami, dapat meringkus ke 3 orang tersebut. Tersangka Narmin, Sahrur, dan Sobari berhasil diamankan oleh unit 5 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan kini ketiganya harus mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Dari hasil penangkapan, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa puluhan buku KIR palsu hingga stiker masa berlaku uji berkala. Ada 83 buku KIR yang kemudian 66 buku KIR yang diduga palsu masih kosong, kemudian ada 10 buah
penengkirnya itu, kemudian ada 20 buah stempel, kemudian termasuk printer untuk mencetak di buku kir tersebut. Sayangnya, Dedi sang pemasok buku berhasil melarikan diri dan hingga kini masih menjadi daftar pencarian orang. Polisi pun terus memburu sang pelaku untuk menguak sindikat yang masih beraksi. Sampai saat ini kita belum menemukan adanya indikasi pihak dinas perhubungan yang bermain. Jadi buku palsu ini dipasok oleh inisial D yang sampai saat ini masih kita buru. Modus dari pemalsuan ini berawal dari pekerjaan pelaku sebagai perantara atau calo yang menawarkan proses pembuatan kir dengan cepat dan tidak antri. Namun, mengingat keuntungan dan minat dari masyarakat lebih banyak, membuat tersangka Sobari makin berani bergerak hingga sang pelaku membuka usaha jasa pembuatan buku kir baru maupun perpanjangan surat kir di rumah kontrakannya Cakung, Jakarta Utara. Dari pengakuan ketiga tersangka, sindikat pembuatan buku kir palsu telah mereka jalani usaha mereka selama 3 bulan terakhir. Dan kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi untuk pelaku, ini ketiga orang ini kita jerat dengan pasal 263 mengenai pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pelaku kejahatan anggota sindikat jasa pengurusan dan pembuatan buku kir palsu berkembang seiring dengan meningkatnya peminat yang mempercayai mereka. Keinginan para konsumen yang menginginkan kemudahan fasilitas dan akses yang cepat menjadi celah bagi anggota sindikat pemalsuan buku kir untuk terus memperdaya para korbannya. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya pun terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pemasok buku serta jaringan pemalsuan dokumen yang membentuk mata rantai kejahatan. Sementara daftar antri atau daftar tunggu banyak, pembuatannya itu kan lama. Nah, dia mengambil jalan pintas.